Halo Selamat Ibu, siang. Ya, selamat siang semua. selamat siang Ibu. Ya, Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik, sehat. Semoga semua yang lain juga sama ya. Alhamdulillah. Ibu sekarang berada di mana Ibu? Oh, saya lagi di rumah. Oh, Ibu, jadi Bapak dan Ibu semuanya setelah Tiara baca CV dari Ibu Eka, ternyata Masya Allah sekali pengalamannya luar biasa, tidak hanya di kancah nasional, tapi juga ternyata di kancah internasional Bapak dan Ibu. Dari summary-nya, dari ringkasan CV-nya saja Bapak dan Ibu saya bacakan dalam versi bahasa Inggris yang luar biasa ditulis dengan rapi, bahwasanya Ibu Nurul Eka Hidayati itu a dedicated and experienced social worker with over 20 years of experience managing diverse social welfare projects in both NGOs and a variety of practice setting, skilled in developing and implementing social work practice models across school, hospitals, and community services. Possesses a deep understanding of relevant laws, procedures, and techniques, as well as extensive knowledge of social work principles, proven ability to apply these skills to address complex cases, group work, and community concern. Beyond direct practice, I am actively, Ibu Nurul Eka, actively involved in representing social work at the national and international levels, demonstrating strong administrative, organizational, planning, communication, and teamwork skills. Bahasa Ibu Nurul Inggris. Eka, also passionate about social justice and human rights issues. Ibu Nurul Eka work is grounded in the values of the profession and always generous with the time, passion with staff, and committed to fostering positive working relationship. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Kalau saya baca selama kurang lebih 20 tahun memiliki pengalaman dalam memanage banyak sekali proyek-proyek kesejahteraan sosial. Baik, Bu, untuk experience mungkin kalau dibacakan banyak sekali Bu dari experience-nya dari program Kopi manajemen masak di balai and gue ya. dan Kita lain mulai sebagainya, Aja Masya Mbak, Allah. singkat aja. Ijal dengan dihela. Baik, Ibu, materi akan disampaikan sampai dengan pukul 15.00, kemudian akan dilanjut tanya jawab, sehingga Ibu memiliki waktu kurang lebih 1,5 jam Ibu untuk memaparkan materi baik. Kepada Ibu Nurul Eka, dipersilakan untuk memaparkan materi. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, senang sekali saya bisa hadir di sini. Em, saya langsung izin share screen aja dulu ya. Sudah terlihatkah? Sudah Ibu, Ya, baik. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, boleh kita cek dulu mic-nya. Uh, Mohon mohon dicek audionya, minta tolong di off dulu ya, dimatiin dulu gitu. Supaya nanti pas sambil sharing nggak ada suara-suara yang bocor sehingga nggak mengganggu konsentrasi kita semua. Oke, terima kasih udah dicek. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan kita ke hari ini, tema hari ini sebenarnya dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diadakan atau yang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu dirayakan setiap tanggal 10 Oktober 2024. Sudah terbantu nama saya juga ada ya kayaknya ya. Nah, mohon di mute dulu Bapak dan Ibu ininya. Ya, jadi tanggal 10 Oktober kemarin itu adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini dirayakan di seluruh dunia yang kita manfaatkan untuk mempromosikan tentang kesehatan jiwa. Dan setiap tahunnya itu punya tema
yang berbeda-beda. Nah, tema tahun ini dari Hari Kesehatan Jiwa Sedunia adalah kesehatan jiwa di tempat kerja. Oke. Nah, kesehatan jiwa di tempat kerja itu karenanya saya sesuaikan dengan tema buat kita semua. Jadi bahwa kesehatan jiwa itu dianggap penting, terutama untuk mereka yang bekerja, ya gitu. Karena itu tema kali ini saya menyesuaikan dengan tema bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan dari pekerja sosial di Indonesia. Nah, saya mohon maaf kalau ini judulnya belum saya terjemahkan, jadi nanti kita pelan-pelan aja ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau lihat dari judul, artinya adalah kesejahteraan mental dari pekerja sosial Indonesia dengan memahami dan mengelola apa itu burnout dan apa itu vicarious trauma. Gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, kita mulai dulu pengantar kita ya. Nah, kenapa sih kesejahteraan mental itu, kesejahteraan mental pekerja sosial itu penting? Karena satu, pekerja sosial itu punya peran kunci dalam memberikan dukungan pada individu, keluarga, dan komunitas yang sedang membutuhkan. Nah, penting juga karena kualitas dari pelayanan itu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan pekerja sosialnya, ya. Nah, kemudian kesejahteraan dari pekerja sosial yang baik itu bisa meningkatkan motivasi, produksi, ya. Retensi itu jadi kehadiran kita, keberadaan kita yang bisa berdampak positif pada klien kita. Jadi, kalau pekerja sosial yang mampu untuk memiliki, mengelola gitu ya kesejahteraan jiwanya gitu ya, maka semua hal ini akan bisa terwujud. Oke, bayangkan kalau kitanya sebagai seseorang yang memberikan bantuan, tapi kitanya sendiri memiliki masalah, ya semua orang pasti memiliki masalah. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak mengenal masalah kita, kemudian kita tidak tahu bagaimana mengelolanya gitu, maka semua orang yang berhubungan dengan kita ya, keluarga kita, terutama kalau kaitannya dengan bekerja, maka klien kita dan lingkungan kerja kita, kolega kita gitu ya, atasan kita, bawahan kita gitu ya, itu semua juga akan terpengaruh. Nah, kita beranjak dulu kepada Hari ini tuh definisi dari dari AI semua, enggak kan? kesehatan jiwa. Dipotong. Nggak saya. Soalnya orang langsung subscribe guys. Ya, kita balik dulu ke pengertian dari kesehatan jiwa dan kesejahteraan jiwa. Emang beda ya? Ya, serupa tapi tak sama ya. 11-12 lah. Coba kita lihat ya. Nah, mental health atau kesehatan jiwa itu dalam perspektif pekerjaan sosial dan juga dari perspektifnya dari pengertian oleh WHO adalah kondisi atau kapasitas individu, kelompok, dan lingkungan untuk berinteraksi satu sama lain. Jadi kita nggak melulu yang namanya sehat jiwa, kita hanya melihat pada orangnya. Tapi kita melihat pada kapasitas si individu, juga kelompok, dan juga lingkungan yang saling berinteraksi. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau melihat sesuatu terkait dengan mental health, kita jangan cuma melihat si orangnya. Tapi kita juga lihat bagaimana keluarganya, masyarakatnya, lingkungan kerjanya, kebijakannya, itu mempengaruhi kondisi. Ya. Nah, komponennya apa aja sih? Komponen dari mental health atau kesehatan jiwa adalah aspek emosional, aspek psikologis, dan juga aspek sosial. Karena semuanya ini akan mempengaruhi cara berpikir, cara merasakan, dan juga cara bertindak. Nah, faktor yang mempengaruhi apa?
Ya, kalau udah bicara soal kesehatan jiwa, maka itu faktornya multifaktor. Nggak cuma satu faktor. Ya ada aspek genetik atau keturunan, atau ada lompatan genetiknya, ada aspek lingkungannya, ada aspek pengalaman hidup, dan aspek bagaimana orang-orang di sekitarnya atau bagaimana relasi sosialnya itu mempengaruhi. Nah, kalau well-being-nya apa sih? Nah, kalau well-being itu merujuk pada kondisi yang positif, gitu. Nggak cuma sekedar dia nggak ada gangguan, tapi itu juga mencakup perasaan bahagia, menilai positif terhadap diri sendiri, dan mampu untuk mengelola stres. Kalau melihat di sini bukan berarti orang itu nggak pernah sedih, nggak pernah marah, atau nggak pernah mengalami tekanan. Enggak, bukan begitu. Itu semua adalah emosi, ya. Dan emosi itu adalah sesuatu yang pasti dan normal, alamiah, bukan normal, adalah hal yang alamiah. Mau sedih, mau marah, mau apa gitu ya. Tetapi kita bisa melalui itu semua, kita bisa mengelola tekanan-tekanan sehingga walaupun kita menghadapi beberapa tantangan dalam kehidupan, kita mampu memaknai bahwa hidup kita ini berarti, bahwa kita merasa bahagia, gitu ya. Komponennya apa? Satu, seimbang secara emosional, sehingga mampu merasakan dan mengelola berbagai emosi dengan baik. Jadi bukan emosi yang baik ya Bapak dan Ibu, berbagai emosi ya, marah ya, sedih ya, apa, karena semua itu alamiah dengan baik gitu ya. Hubungan sosial, memiliki hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain. Ya, hubungan sosial itu nggak berarti bahwa Bapak dan Ibu harus punya teman yang banyak, lingkungan yang luas, kenal siapa aja. Enggak. Hubungan sosial yang baik itu artinya adalah memiliki hubungan, walaupun kita punya circle-nya sedikit, atau lingkungan kita orangnya sebenarnya nggak banyak, tapi hubungan itu sehat. Hubungan itu saling suportif. Belum tentu loh punya teman banyak itu sehat gitu ya. Kita kan nggak tahu ada 270 juta lebih orang Indonesia, nggak mungkin semuanya suka sama kita, nggak mungkin semua auranya positif gitu ya. Tetapi dengan keluarga dekat kita, anak kita, pasangan kita, teman kerja, kita mampu membangun hubungan yang sehat. Nah, sadaran diri. Jadi kita punya kemampuan untuk memahami diri kita sendiri, punya kemampuan untuk merefleksikan pengalaman kita sendiri. Jadi kalau ada sesuatu, kita berefleksi dulu. Nggak langsung, wah gitu ya, nggak langsung respons gitu ya, nggak langsung reaktif gitu ya. Kita memahami dulu, merefleksikan dulu gitu ya, kenapa ini bisa terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang saya rasakan gitu ya. Nah, mental well-being, kesejahteraan jiwa itu artinya juga kita punya visi dan tujuan dalam hidup yang memiliki makna buat kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nggak mesti dengan tujuan yang muluk-muluk, jadi presiden, jadi lurah, jadi direktur, jadi apa. Enggak. Apa yang kita miliki itu punya makna. Gitu ya. Kita bisa memaknai dengan kesederhanaan kita bisa memaknai dalam kondisi kita yang ada saat ini. Ya, kita punya tujuan kenapa kita berangkat kerja, kita punya tujuan ketika sudah selesai kerja dan kita kembali ke rumah gitu ya. Itu semua kita maknai dengan penuh makna gitu ya. Kita penuh rasa syukur gitu ya. Kemudian sekarang kita ke definisinya ya. Kita ke definisi dari burnout dan vicarious trauma gitu ya. Oke. Nah, kalau burnout itu apa sih? Ini serupa, ini sebenarnya tidak sama ya burnout dengan vicarious trauma. Kita kan sering dengar orang bilang, gue kena burnout nih, saya kena burnout nih. Tapi burnout itu sebenarnya apa sih? Ya, gitu. Nah, burnout sendiri adalah kondisi kelelahan ya secara emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berkepanjangan, seringkali terkait dengan pekerjaan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kepuasan kita semakin berkurang dalam bekerja, produktivitas kita juga akhirnya terpengaruh gitu ya. Tanda-tandanya apa?
Ya misalnya kita kelelahan yang berkepanjangan. Yang tadinya kita cepat pulih, tapi kok ini saya udah istirahat, udah ini tapi kok masih lelah aja ya. Mau bangun tidur kok kayaknya susah banget ya gitu. Kok kalau mau bangun tidur, aduh saya harus ngadepin apa hari ini kayak gitu ya. Kemudian juga ada perasaan sinis dan negatif terhadap kerjaan kita. Gitu ya. Kita bisa melihat. Jadi sebelum Bapak dan Ibu melihat ke orang lain, perhatiin orang lain, coba deh refleksi ke diri sendiri. Gitu. Ngapain sih gue kerja gini, gue kok kayaknya kerjaan tuh nggak ada artinya, gue capek banget sih kayak gitu ya. Kenapa sih kerjaan kok kayaknya nggak ada artinya, kok bikin susah aja sih segala macam ya. Kemudian jadi perasaan-perasaan sinis dan negatif itu juga terlihat misalnya dalam bentuk ucapan kita gitu ya terhadap sebuah situasi, terhadap orang lain gitu ya. Pada akhirnya itu semua tanda-tandanya motivasi kita untuk bekerja akhirnya berkurang. Ya nggak semangat lagi seperti dulu gitu ya. Dan kerja kita udah nggak efisien. Kita mungkin jadi suka menunda-nunda kerjaan, kerja sekedar bisnis as usual aja gitu ya, nggak ada istilahnya kalau orang bilang passionnya gitu ya, menyukai gitu, menyenangi dari pekerjaan ini gitu ya. Nah, kalau vicarious trauma apa? Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, ini biasanya disebabkan oleh pekerjaannya, stres yang berkepanjangan ya. Bukan berarti ibu rumah tangga nggak bisa burn out, bisa burn out juga ya dari lingkungan pekerjaan. Nah, vicarious trauma adalah perubahan psikologis yang terjadi pada individu yang bekerja dengan atau karena mendengarkan pengalaman trauma orang lain. Nah, ini tuh sering dialami oleh pekerja sosial, psikolog, psikiater, atau profesional kesehatan jiwa lainnya karena setiap hari pekerjaan kita adalah mendengarkan masalah orang lain dan masalahnya itu nggak main-main ya, penganiayaan, pemerkosaan, ya, tiap hari kita dengerin ya anak yang dilecehkan, anak yang berhadapan dengan hukum, istri yang wanita yang mengalami KDRT, dan kejadian-kejadian itu bisa saja begitu dahsyat sehingga itu mempengaruhi kita. Mungkin kalau satu kali enggak, tapi karena pekerjaan kita, let's say kita katakan kita bekerja sama di lingkungan yang memang tugasnya kita adalah mendengarkan orang-orang yang mengalami masalah ini. Kasus belum selesai, tumbuh 1000. Baru selesai satu, masuk lagi. Yang ini belum selesai, terus lagi. Pengalamannya dahsyat, pengalamannya menurut kita itu sangat berat. Ya. Sekuat apapun kita harus menyadari bahwa ini mungkin terjadi dan ini bukan berarti kita lemah. Tapi memang situasinya yang seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya Bapak dan Ibu aja, ya saya sendiri yang berhadapan dengan masalah-masalah seperti kekerasan seksual, anak-anak yang mengalami penelantaran, kekerasan. Penelantaran itu bukan cuma fisik ya Bapak dan Ibu ya, penelantaran secara emosional, anak-anak yang diasuh oleh keluarga yang disfungsi gitu ya, dan segala macamnya itu mempengaruhi sekali gitu. Begitu kompleks masalah itu gitu ya. Kan seringkali kita berhadapannya bukan cuma dengan si klien kita, berhadapan dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan petugas yang lain dan segala macam. Yang mereka juga bisa jadi juga terkena yang namanya vicarious trauma gitu ya. Nah, tanda-tanda umumnya apa? Sistem afeksi. Afeksi itu cara kita menunjukkan perasaan ya. Mengekspresikan perasaan kita itu jadi terganggu. Seperti misalnya yang kita jadi punya kecemasan dan akhirnya depression. Bapak dan Ibu ingat ya kalau menemui kata kecemasan dan depression itu bukan sekedar was-was, bukan sekedar depresi, bukan sekedar sedih. Jadi ini suatu kondisi yang bisa terjadi kalau kitanya emang punya kerentanan, udah punya sejarah kerentanan, ditambah pekerjaan kita yang beresiko, dan ini berlangsung lama, dan tidak ada mekanisme untuk mengelolanya, untuk rilis, untuk melepaskannya,
untuk menyalurkannya, untuk mengelolanya, ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi pengalaman itu flashback. Jadi kita nginget lagi kembali ke belakang atau tiba-tiba muncul, ya muncul kok tiba-tiba. Padahal aku nggak lagi nginget ya. Aku nggak lagi nginget. Saya sering kali ini berharap gini. Aku masa sih aku trauma padahal ya Bu katanya. Saya udah nggak inget lagi gitu. Ya, orang berpikir kalau nggak mengingat maka saya nggak punya trauma. Padahal nggak sesederhana itu. Kalau kita punya kejadian yang begitu dahsyat gitu ya dalam hidup kita, Wes, bapak kayak mungkin. ya, dia tuh tersimpan ke dalam memori kita, ya. Dan di bawah alam sadar kita, dia akan muncul entah melalui tidur, ikut mimpi buruk, atau misalnya ketika kita mendengarkan atau menyaksikan suatu peristiwa yang luar biasa, atau kita sendiri mengalami peristiwa yang luar biasa dengan kejadian itu, kita biasanya akan berusaha untuk melupakannya. Tapi kalau sudah terjadi, itu nggak bisa hilang. Memori akan menyimpan, gitu ya. Nah, misalnya saya udah nggak mikirin kok suami saya udah lama meninggal. Saya pernah klien saya ya gitu. Tapi ketika dia lewat ruang tamu, maka akan otomatis ikut teringat karena itu adalah tempat di mana suaminya biasa duduk. Atau dia lagi jalan-jalan di luar, tiba-tiba cium bau parfum yang biasa dipakai suami. Jadi itu ya yang namanya flashback. Nah, kalau intrusi pikiran, ini pikiran itu artinya terus aja dihujani pemikiran gelisah, ketakutan yang terus-menerus nggak bisa disingkirin, nggak bisa dialihin, dipikirin terus gitu ya, terus sampai mengganggu gitu ya. Itu namanya intrusi gitu ya. Nah, pada akhirnya akan merubah pandangan kita, kepercayaan kita terhadap dunia. Misalnya, saya nggak mau menikah lagi. Karena setiap kali saya punya pengalaman menikah, gitu ya, misalnya kalau klien kita ya, saya ngalamin kekerasan. Mau nggak mau itu terpengaruh sama diri kita, gitu ya. Yang tadinya hidup kita biasa aja, tapi karena kita sering nemu klien kita yang kayak begini, klien yang kayak begini, klien yang begitu, akhirnya kita berpikir bahwa iya juga ya, itu bisa berpengaruh terhadap saya juga ya. Jadi saya tetap harus hati-hati gitu ya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita lihat pakai tabel ya biar Bapak dan Ibu bisa ngelihat nih. Ini jam-jam bahaya ya, jam-jam ngantuk gitu ya. Kalau saya nggak mungkin ngantuk karena harus bicara. Bapak dan Ibu yang melihat dan mendengarkan ini pasti juga lagi lelah ya kondisinya. Jadi mudah-mudahan kalau dibikin tabel bisa melihat bedanya apa. Oke, kalau kita bikin tabel, burnout itu penyebabnya terjadi karena beban kerja kita yang berlebihan. Gitu ya. Belum selesai, orangnya sedikit di kantor, jadi kliennya ke kita lagi, ke kita lagi, ke kita lagi, padahal yang itu belum selesai juga gitu. Dan masalahnya berat gitu ya. Jadi beban kerja berlebihan dan stres yang berkepanjangan. Itu yang bikin burnout. Tapi kalau vicarious trauma, kita hanya nggak punya pengalaman trauma itu, tapi pengalaman trauma orang lain, klien kita gitu, yang akhirnya mempengaruhi kita. Jadi seolah-olah trauma itu dipindah ke kita, ditransfer gitu ke kita, ya. Nah, gejalanya apa? Kalau burnout biasanya lebih banyak berkaitan dengan kelelahan, cepat capek gitu ya, cepat lelah, bangun tidur nggak bersemangat, mungkin mau bangun juga berat banget gitu ya. Nah, lebih kalau vicarious trauma lebih berkaitan dengan dampak emosionalnya dari mendengarkan cerita-cerita yang traumatis. Emosi kita jadi ikut misalnya ikut cemas gitu ya, ikut khawatir gitu ya. Jadi gampang takut misalnya gitu ya. Nah, itu. Dampaknya apa sih? Kalau burnout itu biasanya jadi menurunkan motivasi kita untuk bekerja dan kita merasa kok saya kayak terjebak di sini-sini aja ya, kok gue nggak ada pencapaian ya, kok nggak ada prestasi, kok aku nggak merasa puas gitu ya. Tapi kalau vicarious trauma gitu, itu dampaknya lebih dalam lagi. Kita mengubah cara pandang kita terhadap dunia, cara pandang kita terhadap kehidupan, cara pandang kita terhadap orang lain. Nah, kalau burnout, penanganannya
Kalau kita mempelajari bagaimana pengelolaan stres, didukung sama teman, didukung sama lingkungan kerja, maka ini bisa kita atasi, ya. Kita latih sebagai sebuah keterampilan. Tapi kalau udah kena vicarious trauma, maka kita aja enggak cukup. Kita punya kemampuan yang terbatas untuk bisa menghadapi itu. Jadi kita memerlukan dukungan profesional atau kesehatan jiwa yang lain. Ingat, kalaupun kita membutuhkan dukungan atau profesional gitu ya, itu bukan berarti kita lemah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita berada di sini, itu bukan berarti kita lemah. Kalau kita mencari pertolongan, justru ini tandanya saya harus ke psikolog, ini tandanya mungkin saya harus ke psikiater. Itu justru tandanya Bapak dan Ibu adalah orang yang kuat karena mau mencari pertolongan. Gitu ya. Orang melahirkan kan zaman dulu ya, melahirkan bisa ngelahirin sendiri, nggak perlu bantuan orang lain, itu zaman purba ya. Dan itu pun angka kematiannya menjadi lebih tinggi. Melahirkan itu makanya angka kematiannya bisa ditekan dari usia bayi karena ada profesional yang menolong, peralatan yang bersih dan lengkap dan segala macam, tempat yang nyaman dan segala macam. Itu kayak orang melahirkan. Demikian juga halnya dengan kesehatan jiwa kita. Kita membutuhkan bantuan orang. Nah, kita lihat dulu ya secara lebih ini dampak dari burnout atau vicarious trauma-nya apa. Nah, misalnya aspeknya apa aja sih? Burnout secara kejiwaan, mental kita itu bisa kepicu ya. Kayak misalnya kita jadi punya depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur ya. Bukan cuma sekedar sedih ya, depresi. Kecemasan itu bukan cuma sekedar khawatir ya, itu lebih dalam lagi dari itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau vicarious trauma itu bisa menyebabkan PTSD atau gangguan stres pasca trauma dan perasaan kecemasan yang berkepanjangan. Jadi dalam 2 minggu, ada yang bilang kita lihat 2 minggu kok nggak selesai-selesai. Tapi ada juga yang mengatakan coba kamu tunggu sampai 2 bulan. Ya. Nah, kalau menurut saya kalau udah 2 bulan ini nggak hilang-hilang, maka tandanya kita mencari pertolongan Bapak dan Ibu. Ya, fisiknya akan terganggu, seperti misalnya, aduh saya kok sering sakit kepala, sering lelah gitu ya. Saya kok lambung saya sering terganggu, ya daya tahan tubuh saya terganggu, gampang flu, ya misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau vicarious trauma itu mengakibatkan masalah fisik yang lebih berat karena stres emosional yang berkepanjangan akhirnya bisa mempengaruhi misalnya kita ngalamin gangguan jantung, hipertensi dan segala macam. Nah, dampaknya apa? Seperti yang kita lihat tadi ya Bapak dan Ibu, kalau kita mengalami baik burnout ataupun vicarious trauma, maka kualitas yang kita berikan itu akan mempengaruhi. Akibatnya, jangan dikira klien kita nggak lihat ya. Kok kayaknya bisnis as usual aja sih, gitu ya. Kok bisnis as usual aja sih, gitu ya. Kok kayaknya gini-gini aja. Akhirnya klien kita nggak mau balik lagi ke kita. Karena ngerasa nggak ada manfaatnya, nggak merasa didengarkan dengan baik, gitu ya. Nggak merasa kok perasaan saya nggak divalidasi, kok pengalaman saya tidak direkognisi, segala macam ya. Nah, stres yang berkepanjangan akhirnya memperburuk komitmen kita untuk memberikan layanan yang berkualitas. Yaitu tadi akhirnya, yang penting gue ngasih catatan, yang penting gue sini kliennya gue catat aja deh gini-gini. Yang nggak ada tuh yang namanya empati, gitu ya. Ada sense bahwa ada sense bahwa ini harus tuntas, ini harus selesai. Saya harus bangun kepercayaan dengan klien kita, gitu ya. Nah, secara kinerja akhirnya berpengaruh, ya. Kita sering nggak masuk atau masuknya setengah hari, gitu ya, gitu. Atau sering bikin kesalahan-kesalahan di dalam pekerjaan, gitu ya. Nah, kalau vicarious trauma, kemungkinan yang bisa terjadi adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu artinya ya Bapak dan Ibu ya, kemampuan kita untuk mengingat, ya, kemampuan kita untuk memikirkan sesuatu dengan baik, mempertimbangkan benar atau salah, termasuk juga mempengaruhi kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang baik, gitu ya.
eh, bisa mempengaruhi daya konsentrasi kita. Kita kok jadi eh, baru dengar 5 menit kok udah mengawang-awang. Tadi ditemenin, dikasih tahu sama temen apa ya? Padahal tadi dibilangnya jelas, tapi kok saya nggak nangkep ya, gitu ya. Sehingga semua itu mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Kita kan sering ya berhadapan pada kondisi kita harus ngambil keputusan, gitu ya, yang tepat, yang cepat makan mungkin ya, gitu. Nah, dampaknya kalau dengan klien apa sih? Kita perjelas lagi ya. Kalau burnout itu pekerja sosial yang mengalami burnout mungkin aja jadi kurang empati sama apa yang dilayani. Aduh, gue udah capek, udah gimana ya? Akhirnya kita kurang connect dengan emosional klien kita. Bukan berarti kita terbawa ya, tetapi kan emotional koneksi sosial, koneksi emosional itu penting ya. Jadi kita bisa memahami apa yang terjadi dan klien bisa melihat bahwa kita benar-benar punya empati gitu ya. Atau akhirnya klien merasa ya Bapak ada tapi yang nggak dengerin gitu ya. Atau akhirnya klien kita menjadi ngerasa ah ya ini lagi kesini lagi paling juga gitu aja gitu ya. Sehingga kalau udah rusak rasa percaya mereka terhadap pengalaman kita akan sulit ya untuk membuat mereka percaya dan mau datang lagi. Padahal mereka membutuhkan bantuan kita. Ya. Nah, kalau vicarious trauma itu biasanya menyebabkan pekerja sosialnya bersikapnya defensif, dikit-dikit reaktif, dikit-dikit kok nggak terima, ya ketimbang gitu ya, gitu. Oke, saya refleksi dulu deh ya. Gitu. Oh, jadi itu yang Bapak rasakan ya. Ini apa gitu ya. Jadinya atau kita cemasnya jadi berlebih-lebihan gitu ya. Sehingga orang di sekitar kita menjadi nggak nyaman gitu ya. Seolah ada sense kayaknya emosionalnya selalu kondisinya kayak tinggi terus gitu ya. Ya interaksi kita sama klien terganggu ya. Nah, penurunan kualitas interaksinya itu menyebabkan kepuasan klien rendah dan mungkin malah akhirnya si klien kita akan berada pada posisi mempertahankan siklus yang negatif terhadap bantuan-bantuan kita atau bantuan-bantuan dari pekerja sosial. Gitu ya. Yuk kita pahami faktor penyebabnya. Nah, burnout gitu ya. Kenapa sih semua burnout dan vicarious ini terjadi? Ya, deskripsinya karena kita berurusan dengan situasi emosional yang berat. Ya. Berada pada kondisi kerja yang nggak mendukung. Kondisi kerja nggak mendukung tuh bisa fisik, ya kan? Bisa orangnya, gitu ya. Bisa kondisi kliennya. Kliennya sendiri kan nggak bisa disalahin ya, tapi kondisinya dia gitu. Kasus-kasus yang begitu kompleks kan kalau kita tanya ini ada anak nih mengalami kekerasan gitu. Nggak cuma anak tuh yang kita hadapin. Itu betapa ribetnya hubungan dia dengan temannya, orang tuanya, dengan keluarganya, bapak ibunya, adik segala macam. Itu kompleks banget. Dan kita juga seringkali berada pada situasi yang aduh ini gimana ya intervensinya kok nggak tuntas-tuntas ya gitu ya kok kita nggak bisa terminasi ya gitu kok nggak selesai seperti itu. Nah itu deskripsinya ya. Faktor penyebabnya lingkungan kerja yang beresiko dan stres tinggi sehingga tuntutan tinggi terhadap produktivitas kebijakan di tempat kerja atau kebijakan lembaga kita itu nggak memadai untuk melindungi kesejahteraan jiwa kita ya. Beban kerja yang tinggi gitu ya. Ya banyak klien, tugasnya harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas, kliennya banyak, orangnya sedikit ya. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk memberikan perhatian secara individual yang berkualitas kepada klien. Ya, kita selalu berada pada kondisi cemas karena terburu-buru dan aduh berat banget ya, banyak banget. Itu akhirnya memicu stres kita dan akhirnya kita menjadi burnout. Ya. Nah, juga terjadi karena kurangnya dukungan sosial. Ya, dukungan kita sangat terbatas dari rekan kerja. Atasan sama rekan kerja gue kok nggak peduli, kok nggak mau dengerin, kok ngeremehin apa yang saya rasain gitu ya. Itu bisa memperburuk ya. Dan akhirnya lama-lama kita kayak merasa sendirian. Ya, perasaan isolasi itu kok gue kayak sendirian yang ngadepin ini semua gitu ya. Ya. Nah, pada akhirnya pekerja sosialnya merasa nggak dihargai.
Sehingga resiko untuk mengalami burnout-nya atau vicarious stroke semuanya menjadi berlipat-lipat resikonya, gitu ya. Ya, kita misal faktor penyebabnya kita minim kesempatan untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan bantuan emosional. Karenanya Bapak dan Ibu perlu dibangun mekanisme di tempat kerja, gimana cara kita untuk bisa memberikan dukungan emosional di tempat kerja oleh sesama. Ya, kita nggak punya satu jaringan dukungan profesional. Ya, misalnya di tempat kerja saya nggak ada psikolog, Bu. Di tempat kerja saya nggak ada psikiater, Bu. Gitu ya. Atau, Bu, saya ini peksos-peksos yang suka saya dengerin. Bu, di lembaga sih ada psikolognya, gitu. Ada dokternya, ada ya. Tapi bisa nggak ya, Bu? Saya cari yang di tempat lain. Kayaknya nggak enak kalau curhatnya sama tempat kerja. Karena kita masih budaya kita masih belum bukan leluasa ya, belum membuat kita untuk bisa bicara secara terbuka, gitu ya. Jadi masih ada rasa takut, ada traumanya, ada stigmanya, gitu ya, ada miskonsepsi kita tentang itu. Nah, kita lihat ya, jangan anggap remeh burnout dan vicarious trauma. Gitu. Secara fisik, satu, kita akan mengalami namanya lelah kronis. Kronis itu artinya nggak terjadi sehari, 2 hari, atau seminggu. Ini terus, bahkan mungkin ada yang sampai saya lihat, saya udah berapa tahun ini susah tidur. Itu kan kasihan banget ya. Gitu ya. Nah, rasa lelah akhirnya, padahal kita sebenarnya cukup tidur, oh Bu, bahkan mungkin tidurnya kelamaan. Ya, tidur kelamaan itu bukan berarti males. Bisa jadi itu adalah tanda kelelahan atau tanda burnout. Ya, lagi tidur pun kita keganggu, tidur sulit sehingga kita merasa sensitif, kurang kedinginan lah, kepanasan lah, kok kayaknya gatel ya, kok kayaknya nggak enak ya, atau gangguan tidur ya, tidurnya jadi malam gitu ya, atau kita dikejar-kejar sama mimpi ya gitu. Kondisi fisik akhirnya itu semua menurun, sakit kepala, gangguan pencernaan, masalah jantung, tekanan darah tinggi dan segala macam. Nah, emosionalnya, cemasan depresi ya, itu rasa cemas yang meningkat atau bahkan diiringi dengan perasaan putus asa, kayaknya gue nggak ada harapan nih, gue begini-begini aja gitu ya. Udah deh berat banget gitu ya. Gue nggak punya kayak kalau saya di sekolah gitu ya dengan murid-murid mereka suka bilangnya I am in the dark place gitu. Artinya saya ada di tempat yang gelap. Saya udah nggak bisa melihat harapan kayak gitu. Iritabilitas nih. Jadi gampang tersinggung, gampang marah oleh situasi-situasi yang sebenarnya kalau orang bilang kok gini aja dia marah ya. Padahal kayaknya nggak kenapa-napa, kayaknya gitu doang kok, gampang tersulut ya gitu. Mungkin buat orang lain itu hal kecil, tapi buat dia yang udah pendam lama, kesel, lelah berlipat-lipat, hal kecil bisa menjadi berat. Ya, akhirnya kita kehilangan banyak minat. Yang tadinya suka masak jadi males. Yang biasanya suka lari pagi jadi nggak lakukan lagi. Ya, hobinya jadi nggak pernah dikerjain lagi. Hal-hal yang menyenangkan udah jadi nggak menyenangkan lagi, bahkan mungkin jadi beban. Ya. Nah, contoh perilakunya. Satu, ya kita mengalami penurunan produktivitas. Tugas-tugas kita nggak selesai. Bahkan ada istilah prokrastinasi ya. Prokrastinasi itu artinya kita bisa kerjain kok sekarang, tapi kita tunda, kita tunda, kita tunda, kita tunda. Kalau orang sudah oke gitu, tarsok istilahnya, nanti aja gitu ya. Akhirnya semakin nggak kita kerjain, itu semakin membuat kita cemas, ya kan gitu. Tapi kenapa kalau dikerjain kok kayaknya berat banget ya? Kita nunggu satu momen di mana istilahnya sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Antar aja kalau udah kepepet, udah dimarahin, udah tinggal kita, itu nggak bagus. Itu hasilnya pasti nggak baik gitu ya. Ya, kita sering jadi tertekan untuk memenuhi deadline-nya gitu ya. Nah, kita bisa juga jadi menarik diri dari lingkungan. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa aku sayang udah gak semangat berrelasi, berinteraksi dengan teman-teman, datang langsung ke kantor ngerjain tugas, kemudian habis itu pulang. Biasanya suka nyapa, hahaha, hihi gitu ya, gitu. Atau biasanya yang tadinya suka hobi main pingpong, pulang kantor udah nggak bisa. Berarti 19 sih, Ya. Nah, sikap sinis dan negatif diingetin tadi ya, pandangan pesimis sama pekerjaan, pesimis sama klien kita, pesimis sama tempat kerja,
sini sama atasan gitu ya, dan perasaan bahwa pekerjaan ini tuh nggak ada artinya, nggak ada gunanya, ya. Cowardice kayak dalam istilahnya ya. Akhirnya kita berhadapan sama kliennya itu apatis. Apatis tuh udahlah, padahal kita bekerja dalam lingkungan yang menangani kasus-kasus yang sangat sensitif. Tapi buat kita jadi udah istilahnya udah garing ya. Kita akhirnya kurang mampu untuk menunjukkan empati ya. Nah, sebenarnya ini satu ciri dari burnout yang sebenarnya berbahaya buat diri sendiri dan juga buat klien. Nah, kalau vicarious trauma contohnya apa? Yaitu kita padahal bukan kita yang ngalamin ya, klien kita yang ngalamin gitu ya. Akhirnya, tapi karena kita tiap hari berhadapannya dengan masalah-masalah yang sangat berat, yang sangat sensitif, akhirnya kita mengalami mimpi buruk atau flashback tuh kayak sekelibat ingatan-ingatan yang menyakitkan terkait dengan pengalaman traumatis klien yang mereka tangani, menyebabkan gangguan tidur. Contohnya seperti ini ya, flashback atau tanda-tanda trauma misalnya gini. Kalau kita lihat ada cerita klien kita yang dia mengalami kekerasan seksual misalnya. Nah, dia berusaha menekan ingatannya tentang kekerasan seksual itu. Tetapi ketika dia mengalami kekerasan seksual, di meja itu ada pisang goreng. Dia. Atau tirai di tempat dia mengalami kekerasan seksual itu warnanya merah. Maka kalau orang kena pengalaman itu kan orang ditekan, jadi seolah-olah dia berpikirnya dia bisa melupakan, berusaha melupakan. Padahal itu nggak benar ya. Jadi kalau ada klien trauma, kita mesti perhatian itu. Tapi ketika dia melihat pisang goreng atau baunya pisang goreng aja, itu bisa bikin memicu ingatannya, gitu ya. Apapun yang berwarna merah itu bikin dia keringat dingin, bikin dia langsung kena kayak panic attack. Gitu ya. Kita juga bisa seperti itu. Kita lagi dengerin cerita-cerita klien kita, gitu ya. Kita ngeliat kucing lewat, dan itu momen ketika dia menceritakan sesuatu yang dasar ketika kucingnya lewat, gitu ya. Sehingga akhirnya setiap kita di jalan naik motor sedang lihat kucing, kita keinget lagi sama itu. Ya, kira-kira seperti itu. Cemasnya berkelebihan tentang keselamatan diri sendiri. Ya, benar-benar suatu kecemasan yang akhirnya kita nggak bisa kelola. Kita kan tahu kita nggak bisa mengendalikan banyak hal, gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tapi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Tapi kalau kita udah mengalami hal ini, maka kita udah nggak punya kemampuan untuk mengelola cemas itu. Akhirnya terus terbayang pengalaman traumatisnya, gitu ya, dari klien kita. Nah, perubahan terhadap pandangan dunia, ya karena klien kita begitu pengalaman hidupnya begitu menyedihkan, berada dalam siklus dari sini ngalamin kekerasan, ke sini ngalamin kekerasan, ke sini ini kasihan banget sih nih klien kita, dan terus menerus seperti itu, akhirnya kita berpikir ya kayaknya dunia emang udah gitu ya, gitu ya. Nah, sikap menjauh ya, kita jadi menjauhi diri, mengisolasi diri, dan itu akhirnya tadinya kita nggak sanggup ya kalau ketemu orang gitu ya. Tapi itu akhirnya kita semakin kehilangan dukungan emosional. Kita semakin kehilangan rasa terhubung secara emosional terhadap sosial, gitu ya. Menjadi lebih sensitif, gitu ya. Kita menjadi lebih sensitif atau malah kebalikannya. Kita jadi kayak istilahnya kayak dablek gitu ya. Kayak dablek gitu. Orang bilang, "Oh, gue sekarang udah kenapa-napa tuh kalau kayak begitu." Sebenarnya itu bukan tanda-tanda sebuah kekuatan, bahwa itu bisa jadi itu semakin istilahnya semakin hampa gitu ya, semakin numbness tuh apa ya istilahnya, makin nggak peka lah gitu ya terhadap situasi. Nah, oke, ini juga sama juga ya. Nah, satu lagi nih saya penting Bapak dan Ibu untuk refleksi, bisa aja kita jadi sulit untuk memisahkan diri kita dari kasus kita. Kita terlibat terlalu dalam, gitu ya. Akhirnya kitanya sendiri yang merasa tertekan atau sedih secara mendalam. Kalau sedih aja gitu, care gitu ya, khawatir itu wajar. Tapi kitanya jadi begitu kecemasannya mendalam, gitu ya. Jadi berkurang empati kita, gitu ya. Kondisi fisik kita semakin menurun, ya. Atau justru kita makin menghindari pembicaraan trauma, ya. Jadi kalau ada klien kita yang mengalami trauma, biasanya dia nggak mau membicarakannya. Dan Bapak dan Ibu nggak boleh memaksa sebenarnya untuk
Apa sih yang terjadi? Oh dong, kamu ceritain apa yang terjadi. Kalau enggak, saya nggak bisa ngerti. Nggak boleh seperti itu. Itu malah bikin berbahaya. Yang kalau klien kita nggak mau bicara tentang traumanya saat itu, maka yang bisa kita lakukan apa? Kita memberi penguatan. Oke, kalau kamu lagi nggak bisa tidur, biasanya kamu ngapain? Gimana kalau sekarang sebelum kamu tidur, gitu ya, kamu jangan minum air putihnya agak ini supaya kamu nggak terbangun tengah malam, gitu ya. Usahakan ya kamu nggak terlalu lama pegang handphone, gitu ya. Waktunya, makannya, itu kita beri pembekalan. Kalau saya bicara seperti ini, nyaman nggak? Kalau dia nggak nyaman, kita nggak paksa, gitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan kasus yang traumatis, maka yang kita lakukan adalah namanya pendekatan trauma inform. Itu memberikan dulu kekuatan kepada klien kita. Nanti sejalannya waktu dia akan bisa terima, punya kekuatan, dia akan cerita, dan semakin tinggi percayanya kepada kita, dia akan semakin cerita. Nah, tapi bagaimana kalau ini peksosnya gitu? Ini kitanya sebagai petugas sosialnya yang kena, gitu ya? Itu bisa jadi kita justru jadi malas. Oh, gue malas ngalamin bahas itu lagi, gitu ya. Padahal ini situasi yang memang dia harus membahas, gitu ya, bukan situasi di luar seperti itu. Nah, seringkali juga pada akhirnya mengambil keputusan tuh ragu-ragu, bingung, salah dan segala macam, gitu ya. Akhirnya kehidupan pribadi kita juga jadi terganggu, gitu ya. Nah, ini mesti diwaspadai. Nah, gimana cara pencegahan dan pengelolaannya, gitu ya. Nah, satu strategi kalau untuk burnout, satu, kita identifikasi dulu sumber stres kita. Ya, Bapak dan Ibu refleksi dulu faktor-faktornya apa. Ya, walaupun burnout itu terkait dengan situasi terus-menerus di dalam tempat kerja, tetapi juga kehidupan pribadi kita perlu kita lihat, gitu ya. Sumber stres kita apa sih, gitu ya. Bukan berarti kita harus menghindari, tapi mengenali dulu sumber stresnya. Oh, kalau saya nggak menyelesaikan laporan tepat waktu, maka saya akan bertambah stres. Oh, kalau saya ketemu klien ya, kliennya belum didata terlebih dahulu sehingga saya harus membaca dari nol dan segala macam, itu mungkin. Oh, kalau ternyata jam kerjanya gitu ya lewat dari jam segini, maka saya udah sulit konsentrasi. Itu Bapak dan Ibu identifikasi dulu. Ya, klien kita menangani yang kita tangani itu bisa. Atau yang bikin saya stres itu karena kasus saya banyak banget, saya nggak punya cukup waktu, ya. Itu dulu Bapak dan Ibu. Kita identifikasi dulu. Nah, dari situ maka kita jadwalkan waktu untuk beristirahat Bapak dan Ibu. Jadi berapa sih waktu yang cukup untuk istirahat, gitu ya. Jadi misalnya maaf ya, saya harus pulang. Kalau emang udah waktunya pulang, Bapak dan Ibu pulang, ya istirahat. Istirahat itu kan nggak berarti harus tidur terus, tapi punya cukup waktu untuk menikmati punya space sendiri, istirahat, nggak ngomongin kasus, punya waktu untuk bicara sama anak-anak, punya waktu bicara sama pasangan kita bisa nikmati nonton yang kita suka loh, gitu ya. Terus juga ingat waktu istirahat kita Sabtu Minggu seperti apa? Apakah kita sudah memanfaatkannya dengan baik, gitu ya? Bagaimana dengan cuti kita? Nah, ini juga yang sulit ini adalah membangun batasan. Boundaries itu batasan. Belajar untuk berkata tidak ketika beban kerja terlalu berat dan prioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Ini saya akui kalau konteks Indonesia dari timbang di luar ini sulit banget. Orang Indonesia itu sulit banget untuk berkata tidak. Bagi yang nyuruh atasan kan gitu ya, Bapak dan Ibu ya gitu. Tapi mungkin kalau lembaganya bisa kita advokasi juga, kita kenalkan tentang ini juga, maka kita bisa pelan-pelan membangun boundary. Dia udah punya kasusnya 10 loh, yang itu kasusnya masih 8, kasih ke dia misalnya. Tapi Pak, dia cepat, iya, walaupun dia cepat dan segala macam, tapi kalau kasusnya kebanyakan, dia tetap bisa overwhelm juga, kan kayak gitu misalnya. Oke, dari 10 kasus ini coba ya, mana yang paling prioritas, yang paling urgent mana? Itu belajar, ya. Ya, pas semuanya tiba-tiba tengah malam gitu ya, bantuin gue dong, gue nggak bisa nih, aduh maaf ya, gimana kalau besok aja,
Gitu ya. Tentu saja kita nggak bicara dalam konteks yang membahayakan nyawa ya Bapak dan Ibu ya. Kita kan sering kali kita harus berangkat harus gini karena ada situasi yang sangat urgent terutama terkait dengan keselamatan jiwa. Nah, cari teman-teman yang punya pemahaman yang sama, yang terbuka, yang positif, ya Bapak dan Ibu, itu penting banget. Nah, Bapak dan Ibu mulai itu selektif, salah satunya juga terkait dengan boundaries tadi ya. Dengan boundaries ini, salah satunya adalah selektif memilih circle pertemanan. Kalau kita tahu dia toksik, dia nggak sehat kan, kalau deket dia juga, aduh, mungkin dia juga punya trauma, tapi kita juga sensitif, maka batasi. Bapak dan Ibu nggak perlu punya teman banyak-banyak supaya bisa dibilang, oh saya orangnya sangat networking, saya luas dan segala macam. Iya, kalau networking urusan kerja kita punya direktorinya ya, kita harus ke sini. Tapi untuk teman-teman dekat kita cari yang positif. Ya, Bu, itu namanya ini enggak sih? Kita pilih-pilih nggak? Emang kita harus pilih-pilih kalau untuk urusan pertemanan. Bukan kita pengen eksklusif, tapi kita sedang menyaring nih yang tukang gosip kita singkirin, yang suka bicaranya negatif, nyebar fitnah, kita singkirin. Lama-lama 5-10 tahun dari sekarang kita baru menyadari bahwa ternyata teman-teman kita sehat ya. Itu saya terapin sekali tuh kayak gitu. Nah, kalau bisa Bapak dan Ibu terus belajar ya, kursus ya, kuliah lagi, kalau nggak bisa kuliah lagi, ya semacam seminar, apalah hal lainnya bisa memberikan kita rasa kita punya achieve something, kita punya mencapai sesuatu, kita punya motivasi baru seperti itu. Ya. Nah, yang sering kali kalau saya ngasih pelatihan-pelatihan ya kepada orang-orang kerja, guru dan segala macamnya, mereka selalu bilang, iya memang perawatan diri penting, tapi kalau kita kasih latihan tugas, ada beberapa macam latihan tugas kita kasih, maka ternyata perawatan diri mereka taruh di belakang. Jadi ngomong dengan praktek tuh sulit, gitu ya. Padahal itu penting banget tuh, gitu ya. Nah, perawatan diri, merawat diri sendiri itu penting ya, fisik ya, mental kita, supaya kita punya fondasi yang kuat. Sehingga nanti kita lebih lenting kalau menghadapi tekanan, ya, menghadapi berbagai macam tantangan. Fisik juga harus dirawat Bapak dan Ibu, ya, nggak perlu sampai olahraga kardio yang berat gitu ya, tapi kita tetap bergerak, makan yang sehat gitu, itu penting banget, gitu ya. Membantu keseimbangan hidup kita, ya, kita harus punya nggak melulu dunia kita suatu pekerjaan, tapi kita bikin makna yang mendalam dengan keluarga kita, dengan anak, dengan pasangan, orang tua, selama itu lingkungan yang positif ya, gitu, punya makna terhadap kehidupan yang lain. Saya misalnya Bu Eka, saya sekarang jadi volunteer di sini dan saya senang banget. Saya nggak dibayar, tapi saya senang karena ternyata kepake banget gitu ya. Itu bagus banget. Padahal itu apa yang dilakukan? Dapur umum misalnya seperti itu. Tapi itu penting ya Bapak dan Ibu. Nah, juga yang penting adalah dukungan organisasi ya. Ya, kita ngomong kayak begitu kalau tempat kerja kita nggak punya perspektif itu memang berat ya Bapak dan Ibu. Nanti kita diskusi ya gitu. Ya sumber dayanya harus disediain juga kayak misalnya seminarnya. Kalau bisa jangan seminar deh. Pelatihan-pelatihan gitu ya, supervisi yang memadai, bagaimana cara mengelola kasus, aksesnya untuk terapi dan konseling terbuka dan dibiayai ya Bapak Ibu, terutama untuk kita. Terus kita juga dapat informasi pembelajaran tentang bagaimana mengelola stres, ya. Terus dukungan emosional, lingkungan di mana kita bekerja merasa didukung, kita bekerja didukung oleh rekan kerja, manajemen, ya, gitu ya. Kemudian fleksibilitas dalam jam kerja dan opsi kerja jarak jauh. Kalau misalnya kondisinya benar-benar lagi nggak mungkin, gitu ya, benar-benar lagi itu perlu dibicarakan sama organisasi ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mendukung kesejahteraan jiwanya pekerja atau petugas sosial tanpa harus mengabaikan tuksinya seperti itu ya. Ketimbang banyakin kasus dapat prestasi, ya kalau kasus banyak artinya saya juga luangin waktu, menyediakan waktu lebih banyak untuk pekerja sosialnya.
untuk mereka bisa debriefing gitu ya, bertemu, sering bersama, melakukan hal yang mengasihkan gitu ya, gitu. Dan terakhir kata buka dialog dong tentang kesehatan jiwa di tempat kerja. Ingat ya, banyak orang menghindari membahas tentang kesehatan jiwa. Kalau anak-anak muda nih, kalau saya dengan siswa gitu ya, ada istilah gini, kena mental. Untuk nunjukin bahwa dia tuh terganggu jiwanya gitu ya. Lu kena mental ya. Saya bilang gini, mental itu apa sih? Jiwa. Ya iya, kamu memang kena jiwa. Kalau nggak kena punya jiwa gimana? Kata mental health itu adalah sehat jiwa. Gitu. Jadi kita harus membuka diri terhadap istilah-istilah ini. Supaya orang nggak lagi takut, orang nggak menganggap ini stigma, sehingga kita bisa melihat resikonya, sehingga kita bisa membuka akses untuk Kita sama-sama mudah-mudahan orang yang positif mudah-mudahan ibu rumahnya selalu diberikan kesehatan. Bu Agina, tolong di mute ya. Ya, terima kasih. Saya sengaja ya kalau ada suara-suara saya nggak ngomong. Karena saya sendiri kalau ada suara saya akhirnya nggak mendengarkan bicara. Nah, kemudian adalah ayo Bapak dan Ibu promosiin tentang perawatan diri, workshopnya, seminarnya, ya gitu kayak sekarang nih. Juga nanti mungkin bisa lihat tekniknya seperti apa sih. Kalau ini kan baru self awareness-nya, baru awareness-nya ya, baru membangun kesadarannya bahwa kita bisa kena burnout, kita bisa kena trauma gitu ya. Tapi gimananya itu butuh satu sesi misalnya gitu ya. Butuh satu pelatihan tersendiri. Nah, bangun budaya organisasi yang positif ketika ketimbang ributin orang, kepribadian, terlalu fokus sama kegagalan. Ya, kita lihat juga apa faktornya, keberhasilan dirayakan. Kita lebih positif terhadap orang lain. Ya, upaya individu itu dihargai, gitu ya. Dukungan dari rekannya, dari lingkungannya, saling berbagi dan nggak menganggap remeh, nggak menganggap negatif, gitu ya. Sikap-sikap kayak misalnya, alah gitu aja, gue udah bertahun-tahun nggak kayak gue aja bertahun-tahun kerja nggak kayak gitu. Itu sama sekali nggak positif hal seperti itu, gitu ya. Terus evaluasi ya beban kerja kita seperti apa dan gimana sih kita mengelolanya. Menyediakan ruangan istirahat yang nyaman untuk pekerja sosial, ya bisa santai dan bisa nge-recharge gitu ya. Kalau di sekolah saya ngajarinnya kalau kamu memang benar-benar kewalahan dan kamu butuh break, bilang sama teachermu ke ruang konseling gitu. Kamu boleh tidur. Kalau emang udah capek banget gimana? Gitu ya. Kan bisa dipaksain. Nah, ini contohnya aja ya Bapak dan Ibu. Satu hal bahwa setiap dari kita pasti punya coping. Coping itu cara kita menghadapi sebuah masalah atau tekanan dalam hidup. Ya, semua orang pasti punya coping. Ya, semua orang pasti punya coping. Semua orang pasti merespon terhadap sesuatu dan respon itu disebut dengan coping. Tapi coping itu ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Ya, kalau yang copingnya adaptif, maka hasilnya bisa sehat. Tapi kalau copingnya tidak sehat, copingnya maladaptif, maka kita menjadi tidak sehat. Coping adaptif itu contohnya problem solving. Jadi gini, ketika kita menghadapi masalah, maka kita setelah menganalisis penyebabnya, maka kita memikirkan, oke, solusinya gimana? Karena kita tahu ini nggak mungkin dibiarin. Ya ketimbang terus ngomongin tapi nggak ada solusi. Kita kan pernah nggak sih berhadapan sama orang atau situasi ini masalah aja tapi nggak ada solusinya. Ya, kemudian olahraga. Olahraga ya, bergerak, even itu cuma narik nafas, menyempatkan 5-10 menit setiap hari. Olahraga itu bukan olahraga itu untuk diri kita sendiri. Ya. Mindfulness and relaxation, banyak itu aktivitas-aktivitas yang mindfulness dan relaksasi. Relaksasi ya, bernafas, grounding gitu ya, meditasi. Mindfulness misalnya kegiatan yang membantu orang, membuat kita merasa punya penyaluran gitu ya. Cari bantuan. Jadi mencari bantuan adalah sebuah coping yang sehat. Timbang kita nyembunyiin diri, diem-diem aja, justru malah jadi masalah. Ya, creative outlets itu artinya ya itu bisa punya hobi, punya hal-hal kreatif yang kita lakukan, gitu ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, semuanya ini nggak mungkin berdiri sendiri, hanya ngandalin creative outlet, tapi yang lain kita ngebangin coping yang nggak sehat juga nggak bisa juga. Ingat time management.
Kalau menurut kita, kayaknya saya kewalahan deh Pak, kalau seperti ini, saya butuh waktu. Jadi kita mengukur ya, kalau saya butuh waktu ngerjain ini berapa lama ya, gitu. Oke, kalau udah waktunya istirahat, maka istirahat. Jadi kalau bapaknya ibunya waktu istirahat, ya istirahat, lakukan yang sehat, gitu ya. Dan positif self-talk, gitu ya. Jadi kalau saya ngelatih karyawan atau guru-guru atau siswa sekolah, di tangan kamu nih 5 ini, setiap pagi kamu bangun, kamu sebut hal yang baik tentang diri. Kenapa? Kita sering banget bisa nemuin hal yang baik tentang orang, yang bagus tentang orang, tapi sulit nemuin hal yang baik tentang diri kita. Padahal punya kita banyak. Nah, mulai setiap pagi bangun tidur kita nyebutin hal yang baik. Saya ini baik, saya ini care, saya ini penyayang binatang, saya ini pintar masak. Kalau kamu udah setiap hari udah bisa tahu 5 ini, maka tambah hari berikutnya. Nah, positif self-talk terhadap diri sendiri itu juga sangat penting ya. Kita bisa bangun juga kemampuan coping kita ya. Nah, sementara ada coping yang nggak sehat. Ya, kita menggunakan zat adiktif ya. Prokrastinasi tuh nunda-nunda kerja. Rumination tuh kayak kepikiran terus tapi nggak selesai-selesai. Avoidance itu artinya menghindari ya. Kalau mau dibantu menghindari, mau ditolong menghindari, diajak bicara nggak mau bicara gitu ya. Menghindari juga artinya mengisolasi diri ya. Atau kebanyakan makan atau nggak mau makan. Dan ini mungkin zaman sekarang ya, ini bukan cuma anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa kena yang namanya waktunya untuk bermain handphone atau gadget itu berlebihan. Setting healthy boundaries-nya seperti apa sih tadi saya nyebutin ya Bapak dan Ibu. Kita sepintas ya, kita belajar ya gitu ya. Nah, ada kalanya ketika kita merasa nggak dihargai. Nah, nggak? Ada kalanya kita merasa bersalah. Ada kalanya kita merasa berada di tengah-tengah drama. Ada kalanya kita merasa kewalahan. Ada kalanya kita bilang, iya, padahal dalam hati sebenarnya gue nggak mau. Gitu. Ada kalanya kita berhadapan dengan situasi kita sulit mengambil keputusan. Ada kalanya kita setuju sama orang lain hanya untuk bikin dia bahagia. Ya, kita bukan berarti kita harus jadi orang yang kejam ya Bapak dan Ibu, tapi mengutarakan ketidaksetujuan itu bisa dengan cara yang baik. Ada kalanya bukannya kita menghadapi konflik, kita justru menghindari konflik. Menghadapi konflik bukan berarti mencari-cari konflik ya Bapak dan Ibu. Itu situasi yang kita harus hadapi. Ada kalanya kita sulit untuk bicara tentang diri sendiri atau mengutarakan pendapat. Ada kalanya kita sulit ya untuk minta tolong apa yang kita butuhkan. Ini situasi yang justru memerlukan yang namanya kita membangun batasan yang sehat. Nah, gimana sih caranya? Ya, kamu harus, Bapak dan Ibu harus jelas dengan diri sendiri, batasan saya apa. Jadi kalau buat saya, kalau ketemu orang belum kenal, terus dia udah gosip, saya udah nggak suka, Bapak dan Ibu. Saya nggak mau. Saya sangat, nggak kenal kok digosip-gosip ya, apalagi nyebar-nyebarin. Apalagi kalau kita tahu dia tukang bergosip ya. Atau saya kalau pekerjaannya di Sabtu Minggu, saya sangat batasin. Ini waktu saya buat keluarga. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus clear juga. Oh, misalnya saya pernah diminta oleh TV untuk bicara tentang kasus kekerasan anak. Walaupun saya kajiannya juga tentang kekerasan seksual, tapi spesifik pada anak saya nggak ahlinya. Jadi ketimbang saya pengen, biar gue terkenal juga, biar saya tahu batasan saya kasihkan kepada orang lain aja, gitu ya. Komunikasinya yang jelas Bapak dan Ibu jangan selalu berpikir, kok dia nggak ngerti ya ngomongan saya ya. Gitu. Sini. Jadi kalau kita mau dimengerti orang, maka kita harus mengatakannya dengan jelas. Ya. Nah, atau ketika batasan kita dilanggar nih Bapak dan Ibu, gitu ya. Kok ini kan tempat saya, kenapa tempat saya?
Kita nggak mau kan, rumah kita kan punya rumah kita ada batasannya. Membiarkan nggak kita orang lain ngambil rumah kita atau ngacak-ngacak atau ngelewatin rumah kita tanpa permisi? Enggak kan? Demikian juga dengan diri kita. Oh ini udah nggak benar nih kalau kayak gini. Saya nggak mau. Ya. Ah, terus salah satunya lagi adalah kita membiasakan diri untuk bilang enggak. Tentu saja bilangnya ya untuk konteks Indonesia mungkin agak berat ya. Saya apa mohon maaf Pak kalau di situ saya kurang paham soalnya daripada saya nanti memberi salah bahaya juga lebih baik saya enggak. Maaf Bapak, ini waktunya saya dengan keluarga, saya udah terlanjur janji sama dengan keluarga. Kalau pamannya Bapak bisa di reschedule lagi, kita bisa cari. Tapi kalau mintanya hari ini, saya mohon maaf saya nggak bisa. Atau mintanya besok saya nggak mau, maaf saya udah terlanjur ada jadwal. Ya. Nah, hindari atau jaga, bukan hindari. Jaga jarak deh sama orang-orang yang nggak menghargai boundaries. Orang tukang gosip, nyebar-nyebarin rumor itu nggak menghargai boundaries ya. Termasuk misalnya kalau zaman sekarang nih Bapak dan Ibu ya, kok kita ada sesuatu di jalan terus kita videoin. Ada orang lagi bertengkar kita videoin, terus kita share di media sosial. Videoin yang nggak izin, lebih-lebih kita share di media sosial itu sama sekali nggak menghargai. Nggak semua hal mesti dimasukin, nggak semua hal mesti di-upload seperti itu ya, gitu. Nah, kita bisa berhubungan dengan terapis atau konselor untuk belajar caranya, gitu ya. Ingat Bapak dan Ibu ya, menghargai diri sendiri itu bukan egois, ya. Itu adalah mempraktekkan self care, ya. Kita juga harus menghargai boundaries atau batasan orang lain dan membiasakan dulu untuk permisi, untuk minta persetujuan, ya. Nah, kemudian kita tetap tenang, tetapi asertif, ya, mengutarakan apa yang kita mau dan kita inginkan dengan cara yang sehat dan dengan cara yang tetap menghargai orang lain, ya, seperti itu. Nah, boundaries itu bisa bentuknya apa? Contohnya nih, saya kasih contoh ya. Eh, Bercanda seperti itu menurutku nggak lucu loh, gitu ya. Ini kan cuma bercanda. Iya, tapi menurut saya bercanda itu nggak lucu. Misalnya bercanda yang cenderung-cenderung seksis, yang seperti itu kita harus ngambil sikap ya Bapak dan Ibu. Walaupun itu lucu, tapi itu nggak boleh ya. Misalnya, lu tahu nggak? Kayak gini ya, misalnya kita disuruh untuk membicarakan sesuatu yang kita nggak yakin loh. Kita nggak yakin, kita tahu, kita nggak yakin datanya benar. Dan menurut kita orang itu nggak punya apa wewenang untuk dengerin omongan, nggak punya hak untuk ngomong itu, kita bisa bicara. Mohon maaf kalau untuk hal tersebut saya nggak bersedia untuk bicara. Boleh nggak kalau kita bicara yang lain saja? Atau misalnya gini, saya kenali sama kalau anak-anak saya. Kalau kamu nggak suka dipanggil itu bilang, maaf, aku nggak suka dipanggil kayak gitu. Namaku Danis. Aku panggil aja Danis. Nggak usah pakai embel-embel. Gitu ya. Atau misalnya kalau ada orang udah mepet, ada orang kan yang kalau buat saya terlalu mepet-mepet, kalau nggak denger, nggak deket, saya nggak nyaman. Bapak boleh mundur sedikit jaraknya? Makasih. Bisa gitu. Atau misalnya, maaf Bapak, saya bisa tolong dimatikan rokoknya? Saya tidak nyaman. Kalau dia udah matikan rokok, terima kasih. Kalau situasinya benar-benar buat Bapak Ibu udah nggak kondusif, nggak sehat, permisi, saya pergi dulu ya. Kayak gitu. Nah, atau Bapak dan Ibu bisa bilang, pagi Pak, boleh saya ngomong bicara sebentar? Pak, boleh saya bicara? Saya ini butuh bantuan Pak, kayak gitu ya. Karena saya nggak sanggup kalau ngerjain ini sendirian. Boleh nggak kalau saya dibantu sama temen yang lain, gitu ya? Kayak gitu ya. Bapak dan Ibu cara menunjukkan boundaries bisa dengan bilang, itu bercanda, tapi terus terang itu menyakiti perasaan saya. Oke. Salah satu lagi bilang, maaf saya tidak bersedia. Ya, oh enggak, terima kasih. Oke. Atau bahkan dengan tegas ngomong please stop. Berhenti, stop. Gitu ya. Itu berbagai caranya ya, Bapak dan Ibu. Kita terusin lagi ya. Nah, dikenalin sedikit-sedikit ya, Bapak dan Ibu bisa cari berbagai teknik relaksasi dan mindfulness ya, gitu. Misalnya meditasi selama beberapa menit setiap hari, membantu mengurangi stres, sehingga juga daya konsentrasi kita semakin terlatih, gitu ya.
teknik bernapas. Kayak misalnya gini ya Bapak Ibu, saya ngenalin ini, orang banyak meremehkan teknik bernafas. Padahal teknik bernafas itu penting. Kenapa? Ketika Bapak Ibu tertekan, ketika Bapak Ibu stres, maka suplai oksigen ke otak kita itu berkurang. Sehingga membuat kita tambah panik, membuat kita nggak bisa ngambil keputusan, membuat kita mengambil keputusan yang salah, menjadi begitu emosional, ya bisa jadi agresif. Nah, ketika berhadapan sama situasi ini, coba tarik nafas dulu. Ya, tarik nafas juga Bapak bisa praktekkan ya, Bapak dan Ibu bisa praktekkan. Tarik bernafasnya itu juga ada berbagai macam ya. Kalau saya ambil contohnya ini yang paling singkat, 4-4-4. 4-4 itu artinya kita narik nafas pakai hidung itu 4 kali. Hitung sampai 4 kali, ditahan dulu, jangan dikeluarin, jangan di ini, 4 kali. Terus kita keluarinnya juga 4 kali, kita hitung. Pakai mulut 4 kali. Begitu sampai diulang sampai kita ngerasa lebih baik, gitu ya. Jadi dengan bernafas kita memberi suplai oksigen kepada otak kita, sehingga otak kita bisa memberikan satu kayak komando untuk membuat kita menjadi lebih tenang. Sehingga kalau kita lebih tenang, maka keputusan yang kita ambil juga akan menjadi lebih baik. Yang tadinya marah kalau baca SMS, mengajar pengen gue gaplok nih ya segala macam gitu, segala macam itu. Oke, ini nggak benar nih. Oke, saya tak harus dulu. Kasih waktu buat diri Bapak dan Ibu untuk tenang. Ya. Atau, nah ini yang namanya journaling Bapak dan Ibu. Ini kayaknya nggak familiar. Saya bahkan mengenalkan ini buat anak-anak murid kita. Ini maksudnya untuk men-tracking. Ya, nge-track itu apa sih? Menelusuri emosi kita selama 1 bulan ini. Ini penting banget untuk self-awareness. Jadi misalnya, Bapak dan Ibu Januari ini sekarang kan Oktober tanggal berapa sih? Tanggal 25 ya. Sorry. Hari ini apa sih yang saya rasakan? Happy, senang gitu ya. Terus Bapak dan Ibu kasih, kalau saya ngasih tugas ini ke anak-anak gitu, anak-anak tuh biasanya kreatif banget Bapak dan Ibu. Dia warnain happy itu dengan ceria, warna apa, terus dia jadi ketika kita bisa mengisi ini, maka kita akan tahu dalam 1 bulan ini berapa kali kita nggak bisa tidur. Ya, berapa kali kita sering marah. Akhirnya kita bisa melihat Bapak dan Ibu, kok saya selama setahun ini saya cenderungnya banyak marahnya. Nah, itu perlu dipahami ya Bapak dan Ibu. Kalau itu artinya bisa jadi alat buat kita untuk mengukur bahwa saya butuh bantuan. Gitu ya. Saya perlu melakukan sesuatu. Ya. Ini namanya journaling muteker. Nah, emosi itu juga perlu dikenalin. Jangan salah, even orang dewasa, anak dan orang dewasa, banyak yang tidak mengenali emosi. Pokoknya taunya marah, gitu ya. Pokoknya taunya marah, padahal marah itu ada macam-macam loh, gitu ya. Pokoknya taunya sedih, padahal sedih itu ada beragam, segala macam. Nah, terutama kalau Bapak dan Ibu punya anak ya, penting loh anak-anak dikenali emosi. Diberi nama sama emosinya, ketimbang ngapain sih lo ngamuk-ngamuk. Kita tarik nafas, bilang, oke, Mama lihat, Bapak lihat, kamu lagi kewalahan ya. Ya, kamu lagi marah gitu ya. Oke, kayak gitu. Emang situasinya nggak enak, kamu boleh marah gitu ya. Memang itu situasinya nggak gampang. Jadi anak tahu, oh ini marah. Nah, kenapa penting? Kalau kita sudah bisa memberi nama pada emosi, maka kita mulai bisa mengelolanya. Jadi kalau kita tahu, oh ini tuh saya lagi marah, berarti kalau saya marah, apa yang bisa saya lakukan? Oh ini tuh saya lagi stres. Berarti kalau saya lagi stres, banyak anak-anak yang saya temui ya sekarang, mereka nggak bisa memberi nama pada emosinya. Kasihan kan? Gitu. Kasihan banget kalau menurut saya ya. Nah, ini juga Bapak dan Ibu bisa dibuat latihan kalau hari ini apa sih yang saya rasain nih malam nih ya gitu. Hari ini misalnya saya marah. Kenapa? Hari ini saya lebih emosi yang paling kuat yang saya rasakan itu marah. Kenapa? Apa? Saya habis dimarahin sama atasan saya, padahal yang salah bukan saya. Tulis aja Bapak dan Ibu. Tapi habis itu Bapak dan Ibu pikir, tapi ketika situasi saya lagi kayak gini, ada teman kerja saya yang dampingin saya, memberi penguatan pada saya yang tahu. Nah, kalau udah kayak gitu, apa yang bisa saya lakukan Bapak dan Ibu?
Oke, kalau udah bisa kayak gini, besok-besok kalau saya lagi marah, kayaknya kalau saya keluar dulu dari ruangan sebentar, tarik nafas dulu, itu bisa sedikit mengurangi emosi saya. Ya, segala macam. Ya, Ini yang oke. ini BPP-nya tadi. Iya, yang tadi. Ya, saya mau Bapak dan Ibu lihat kasus ini. Ya, kita lihat contoh kasusnya. Nah, kita kasih nama aja. Pusat Layanan Kesehatan Jiwa namanya Harapan Baru. Melayani populasi rentan termasuk anak-anak, remaja, keluarga yang punya krisis emosi sama trauma. Nah, peksosnya yang di situ, petugas sosial yang di situ menghadapi kasus berat. Ya, macam-macam ya gitu. Dan beberapa bulan terakhir akhirnya pengelolanya menyadari nih, kok karyawan saya sering absen, sering pulang, sering nggak masuk, kok kasus-kasusnya banyak yang nggak sering selesai. Nah, itu artinya kan harus dianalisis ya, gitu. Tindakan apa yang bisa diambil? Ya, menyediakan programnya. Program dukungan itu maksud akses ke terapi, gitu ya, pelatihan tentang manajemen stres, ya, waktu kerjanya lebih fleksibel selama target tercapai, dan tetap disiplin ya. Kalau Bapak Ibu harus ngantor ya harus ngantor ya kayak gitu. Tapi di tengah itu kalau berasa kewalahan ada ruang break. Tapi juga jangan dipakai jadi alasan ya, itu juga nggak sehat ya Bapak dan Ibu. Ketika kita pergunakan dengan benar-benar dengan bertanggung jawab dan sesuai kebutuhan. Kasih pelatihan-pelatihan gitu ya yang bermanfaat untuk melatih keterampilan cara mengurangi stres itu ya. Membentuk grup dukungan ya, dukungan teman sejawat. Kita nyaranin orang untuk punya support peer group, kita juga bisa punya peer group sesama Peksos. Jangan justru sesama Peksos malah saling menjatuhkan, sesama petugas sosial malah memberi emosi yang Barang ketut juga ya. Oke, terima kasih. Saya ini dulu. Setelah ini kita bisa diskusi ya. Silakan. Terima kasih Ibu Eka. Masya Allah, materinya luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Bahkan ketika Tiara Ibu mendengarkan materi dari Ibu, benar-benar seperti flashback Ibu. Wah, ternyata banyak pengalaman yang sudah Tiara alami, Tiara terjadi di hidup Tiara yang secara tidak sadar itu benar-benar membawa Tiara sampai ke titik yang saat ini gitu Ibu. Banyak sekali ternyata mungkin sebagai mahasiswa pun dengan kegiatan yang hanya ngampus, belajar, itu juga mengalami burnout Ibu dalam hal kehilangan motivasi atau kehilangan minat untuk belajar lagi. Bahkan suatu saat kayak, udah nggak mau kuliah lagi, capek gitu Bu. Dan bahkan Bapak Ibu yang ada di sini mengalami tersebut karena apa mungkin pengalaman bekerjanya itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga mungkin secara tidak sadar burnout, secara tidak sadar vicarious trauma juga seperti itu, Bu. Nah, izin dari materi Ibu yang tadi sampaikan bahwasanya burnout itu adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berkelanjutan, terutama dalam pekerjaan, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk vicarious trauma itu sendiri, eh, perubahan psikologis yang terjadi pada individu yang bekerja dengan mendengarkan pengalaman trauma dari orang lain. Nah, tanda tanya tadi banyak sekali. Untuk tanda-tandanya juga banyak sekali tadi disebutkan. Kemudian eh, bagaimana cara mengatasinya bisa dengan journaling, bisa dibikin boundaries atau batasan, bisa set awareness dengan mood tracker, pengenalan emosi, dengan mental health check-ins, dan lain sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, yang ingin saya tekankan di sini adalah seringkali kita juga mungkin memahami AI sejauh ini masih agak abstrak gitu ya. Oh, AI penggunaannya kita sejauh ini masih bersinggungan dengan baik Ibu, langsung kepada tanya jawab saja. Ada yang di kolom chat Ibu. Baik. Nah, sudah ada yang bertanya, izin Ibu,
apakah bila ada penerima manfaat depresi atau bipolar yang berada di panti dengan layanan kriteria PGOT pada suatu ketika keinginan bunuh diri atau overdosis, apakah perlu dirujuk ke panti ODGJ sedangkan dari pegawai berusaha untuk memotivasi PM dan setelah ditanya yang bersangkutan juga tidak menghendaki untuk dirujuk. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa menimbulkan motivasi yang bersangkutan untuk bangkit? Baik, terima kasih. Ini dari, boleh diulang PGOT itu apa ya? Boleh dijelaskan PGOT itu apa ya? Panti Mohon. untuk gelandangan orang terlantar ya? Oke, ya. Nah, yang pertama saya pengen tahu kalau tahu dia depresi dan bipolarnya itu dari siapa? Gitu ya. Kalau itu adalah hasil dari diagnosisnya psikolog di panti misalnya, berarti gitu ya, itu bisa kita percaya. Gitu ya, berarti benar penerima manfaat kita mengalami depresi sama bipolar. Nah, kalau kita sudah mendapatkan diagnosa itu, maka harus ada tindakan, ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau saya melihat di sini pertanyaannya gitu ya, berada di panti dengan layanan kita, dia ada keinginan bunuh diri dan juga dia ada overdosis. Apakah perlu dirujuk ke panti ODGJ? Ya, nah satu, panti ODGJ panti untuk orang-orang dengan gangguan psikosis ya, gitu ya. Ya mungkin satu saran saya, tanyakan kepada psikolog di tempat kerjanya, apakah dia memang perlu dirujuk, gitu ya. Satu. Tapi kalau itu tidak diiringi dengan kalau itu ada depresi dan bipolar, menurut saya itu nggak perlu dikirim ke panti Bina Laras. Selama dalam arti saya yang diperlukan oleh orang ini adalah treatmentnya apa. Dia harus dibawa ke pengobatan, ya. Jadi satu, dia juga nggak hendak dirujuk. Saya kasihan banget ya kalau ada PM depresi atau di bipolar terus dikirim ke panti Bina Laras. Selama dia masih bisa di situ dan dibina dan dapat perawatan, dapat pengobatan. Jadi kalau bisa dirujuk lagi ke psikiater, ya. Psikolog di panti tugasnya untuk membantu dia. Peksos juga membantu dia menghubungkan dengan sistem sumber apa sih yang ada di sekitarnya, ya. Ditanya apa kebutuhannya. Ini teman-teman yang lain pasti lebih. Jadi enggak berarti harus dirujuk ke panti ODGJ yang menurut saya nanti juga sama, nanti malah bikin dia jadi terpuruk atau nggak mendapat bantuan. Ya, yang penting apakah kalau dia nggak mau dirujuk, gitu ya. Nah, dan juga dia mau dipertahankan di situ, maka apakah dia sudah mendapatkan treatment yang dibutuhkan? Ya, nasihat aja nggak bisa ya kalau untuk kondisi kayak gini. Dia butuh bantuan psikologis, dia butuh bantuan psikiatris, atau juga misalnya farmakologi, dan juga dia butuh bantuan sosial. Ya, support sosialnya apa? Gitu ya. Jadi motivasinya apa? Kalau kita udah atasin nih, gitu ya, depressionnya, ya kita atasin, kita sudah menyasar pengobatannya pada bipolarnya, baru bisa kita kasih motivasi. Jadi selama belum ada penanganan terhadap penanganan psikiatrinya untuk kasus-kasus seperti ini, mau kita nasehatin atau kita kasih terapi bicara itu nggak maksimal, gitu ya. Jadi untuk lebih maksimal, ya dia butuh treatment psikiatri bahkan sampai farmakologi, gitu. Diiringi dengan psikolognya bisa membantu dengan dukungan psikologisnya. Kenapa sih harga dirinya rendah kayak begitu ya? Kenapa motivasinya rendah gitu ya? Dukungan psikiatri itu kan untuk mencegah dia sampai lebih merusak ya, mengelola depresinya gitu ya. Jadi istilahnya kalau di ke dokter ya, kalau ke orang awam anak orang-orang ini butuh kayak vitamin buat obat ya supaya aliran-aliran listrik di kepalanya itu bisa berjalan lagi, gitu ya. Selama ini nggak disasar, maka
Yang ada dia semakin berat dan akan sulit untuk kita kasih treatment yang lain. Ya. Ya nggak bisa disalahin, dia kita ajak-ajak mau ngajak kegiatan apa-apa, kalau depresinya masih belum ditanganin ya sulit, atau bipolarnya ditanganin ya ini kita juga belum tahu nih depresi atau bipolarnya dari mana sih. Tolong dong dirujuk lagi, diperiksa lagi ke psikolognya, ditegakkan dulu diagnosanya, dari situ sama-sama dengan psikolognya, speksosnya merencanakan apa langkah selanjutnya. Ya, Ya, itu Ibu. dulu Mbak. Ya, jadi yang bersangkutan memang hampir 1 bulan sekali itu memang opnam di Karyadi, di Rumah Sakit Karyadi. Jadi, tapi setelah opnam itu biasanya seminggu setelah opnam itu dia merasa bahwa dia kembali lagi, saya tuh harus overdose, saya minum obat terlalu banyak, saya ingin menyakiti badan, menyakiti dengan ini. Itu kalau dia nggak didampingkan kan, karena dia masih bujang, jadi perempuan dan masih bujang, sehingga dia itu memang perlu pendampingan secara khusus. Dan ini sudah seminggu 2 kali saya rutin mendampingi dia, dan tadi juga barusan sebelum sebelum Jumatan saya ngobrol sama dia, motivasi, dan saya ingin nanti hari Senin ketemu saya lagi. Jadi saya ingin rutin mengetahui dia supaya dia tidak ada kata-kata negatif dalam pikirannya dia. Karena selama ini dia yang dipikirkan oleh dia tuh hanya dia pingin bunuh diri, dia pingin overdose. Kan bagian dari bahan materinya. Ya, itu sebetulnya. Saya yakin di sini tadi saya lihat ada Teh Lilin, mungkin Teh Lilin bisa berbagi ya. Teh Lilin kan ini peksos yang bekerja di Rumah Sakit Marzuki Madi. Jadi pertama dia sudah dia keluar masuk rumah sakit maksudnya ya Bu ya. Iya. Nah kalau dia keluar dari rumah sakit dia rajin minum obatnya nggak Bu? Iya, rajin. Rajin minum obatnya. Nah setiap kali kayak begini Ibu benar-benar ngawasin minum obatnya nggak satu ya? Iya, itu kita memang dibantu, ada teman Ibu, dibantu teman. Oke, nah hasil asesmennya seperti apa? Coba dilihat lagi. Iya. Apa faktor-faktor yang resiko dia bunuh diri? Kalau dia kayak gini, ini kan resiko bunuh diri, artinya kita menurunkan dulu resikonya ya Bu ya. Gitu. Nah, kita perhatiin apa hal yang memicu itu Bu, gitu ya. Coba asesmennya diperkuat lagi. Apa sih yang memicu dia seperti itu? Gitu. Konsultasikan juga ke psikiaternya, dok nih kok obatnya kayaknya nggak efektif ya gitu. Tapi obat-obatan juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia hal lainnya juga harus diimbangin ya. Terapi bicaranya yang lain seperti apa? Pernah dicoba CBT nggak misalnya? Saran dari psikolog di lembaga seperti apa gitu ya? Iya. Ya, makasih. Nah, itu nanti ditegakkan lagi, dibuat lagi, dan dijauhi hal-hal yang bisa memicu keinginan bunuh dirinya dia. Misalnya dia akan cenderung bunuh diri karena dia misalnya nggak ada dukungan dari keluarga. Nah, bisa kita bantu dengan membangun koneksi sosial di antara keluarganya, gitu, atau teman-temannya. Seperti itu ya, apakah dia dapat bully misalnya gitu ya, akses dia untuk benda tajam dan segala macamnya coba diterapkan yang namanya semacam panduan untuk pencegahan bunuh diri. Itu mungkin saya nggak tahu di sana ada apa tidak, tapi itu juga perlu ya untuk kita pelajari apa langkah-langkah kita untuk mencegah resiko bunuh diri seperti itu gitu ya. Itu aja dulu Bu ya, saya ngasih kesempatan. Ya, Mungkin nanti di sini yang Teh Lilin atau teman-teman yang lain yang bekerja dan punya pengalaman sama bisa berbagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga dari PGOT Mardi Utomo atas pertanyaannya. Terima kasih Ibu atas jawaban yang diberikan. Kemudian lanjut Ibu ke pertanyaan. Tadi Tiara membaca pertanyaan bagaimana cara mengatasi overthinking Ibu. Nah, oke. Ini banyak banget ya yang tanya gini. Gimana sih gue overthinking? Pertama nih ya, Bapak dan Ibu.
pahami dulu overthinkingnya tuh apakah overthinking pada satu aspek aja, gitu ya, ataukah overthinkingnya sama banyak hal. Udah macam-macam nih yang kepikiran seperti itu. Nah, sebelum saya jawab gimana cara mengatasinya ya, kita kenalin dulu tuh, Ibu, Bapak Ibu kenalin dulu ya. Saya tuh overthinkingnya apakah hanya pada beberapa hal tertentu ataukah pada banyak hal. Random apa aja bisa bikin kita cemas, apa aja bisa bikin kita kayak panik gitu ya. Terus sulit banget ngalihin pikiran-pikiran itu gitu ya. Itu kita sadari. Berapa lama sih sebenarnya itu terjadi sama kita? Apakah ini atau emang sejak lama kita udah kayak begitu gitu ya. Nah, kalau udah punya pikiran-pikiran yang seperti itu, Ibu, apakah sampai benar-benar mengganggu fungsi kita sehari-hari? Kita sampai nggak enak makan, kerjaan jadi terganggu, juga apa ke bawah mimpi gitu ya. Itu dikenalin. Jadi intinya Bapak dan Ibu identifikasi self awareness, dicatat gejala-gejalanya. Nah, kalau udah sampai terjadinya dalam waktu lama, dialihinnya sulit gitu ya. Kemudian random apa aja juga bisa bikin kita jadi cemas yang sampai berlebihan gitu ya. Ganggu makan kita, ganggu kerja kita dan segala macam. Nggak ada salahnya. Kalau saya sebagai pekerja sosial nggak boleh nebak-nebak ya, Ibu. Kita nggak punya kewenangan. Even saya bisa curiga gitu ya, tapi saya nggak boleh gitu ya. Nah, saran saya adalah Ibu nggak apa-apa nemuin psikolog aja untuk bisa lebih tahu kondisi saya. Ya, saran saya Bapak dan Ibu jangan tunggu sampai parah, gitu ya. Jangan tunggu sampai parah kalau kita punya situasi seperti ini, mengalami hal-hal seperti ini. Ya, anggapnya ke psikolog atau ke psikiater itu untuk meningkatkan kualitas sebelum itu menjadi lebih parah, kita udah hindari jauh-jauh. Ya, jadi kalau udah kita berusaha distraksi, berusaha rilis, cuci tangan, cuci piring lah, masak lah, apa dan apa, udah kita kerjain, tapi tetap itu tandanya kita perlu bantuan. Ya, itu Mbak. Yang lansia kan kembali lagi ke Bu. Tadi beda. Oh, Ya. Boleh yang selanjutnya? Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Bahwasanya pada saat mengalami overthinking harus Baik Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Bahwasanya apabila mengalami overthinking harus dikenali dan dipahami terlebih dahulu ya Ibu, untuk overthinkingnya itu apakah dari satu hal atau dari banyak hal. Baik Ibu, kemudian lanjut pertanyaan Ibu, apakah ada trait, kepribadian, sifat yang membedakan individu yang mudah terkena PT dan yang bisa bertahan saat mendapatkan pengalaman-pengalaman traumatis Ibu? Ya, mohon yang lain di mute dulu ya. Bocor ya. Ya, baik saya gini. Nah, memang Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang membuat kita menjadi lebih beresiko untuk terkena vicarious trauma. Ya, tidak ada dalam arti trait atau kepribadian yang spesifik. Kali kalau mau dilihat sebenarnya semua orang bisa punya risiko untuk mendapatkan vicarious trauma, gitu ya. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang membuat seseorang menjadi lebih beresiko. Satu, misalnya dia punya histori trauma sebelumnya, misalnya ya gitu. Satu, tentu saja kalau dia udah punya histori trauma sebelumnya dan tidak terkelola, gitu ya, tidak mendapatkan treatment, gitu ya, itu bisa gampang menjadi tertular, ya, terkena vicarious trauma ini, ya. Atau dia memang punya risiko misalnya punya gangguan juga, misalnya memang dia punya depression, anxiety gitu ya, itu maka lebih membuat dia menjadi lebih rentan, istilahnya ya, lebih rentan ya, nggak berarti harus selalu Bapak dan Ibu untuk menjadi
untuk terkena vicarious trauma. Atau dia punya resiko misalnya di dalam keluarganya atau lingkungan kerjanya nggak suportif gitu ya, maka dia bisa punya kemungkinan. Jadi misalnya ada orang-orang yang mungkin lebih mudah terkena vicarious trauma karena dia punya resiko. Jadi di belakangnya ada yang mendasari, ya tidak selalu ujuk-ujuk menjadi seperti itu. Gitu. Itu bisa, tapi seperti apanya saya rasa yaitu satu, dia punya sejarah histori trauma juga, dia punya sejarah memiliki disorder gangguan itu juga. Jadi itu fungsinya bukan untuk menjudge ya, tapi untuk menempatkan. Kalau namanya kita sadar aku punya trauma yang seperti itu, traumanya nggak mesti sama misalnya, kita kan nggak pernah tahu ya, traumanya nggak mesti sama, tapi kita punya. Makanya kita punya self awareness. Kalau banyak kita merasa cukup bekal untuk menghadapi, bisa kita tetap menjalani ya, menghadapi kasus itu gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita akan mudah tertrigger gitu ya, maka kita harus bilang sama atasan kita untuk, dan lingkungan kerja harus mendukung hal ini ya, gitu ya. Artinya kita bisa melakukan hal yang lain atau kasus-kasus lain yang bisa mengurangi risiko kita untuk terkena trauma tersebut. Itu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga Ibu. Wah, luar biasa sekali. Ibu, jika mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu itu tidak sadar, Ibu, ternyata beliau itu mengalami vicarious trauma. Sebaiknya Ibu, pertolongan pertama apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan ketika kok ada yang aneh ya di psikologi saya seperti itu? Ya, seperti yang tadi saya udah paparkan ya, kita harus melatih kemampuan kita untuk punya awareness, kesadaran diri tentang hal ini, gitu ya. Apakah kita jadi mudah tertrigger, apakah kita jadi reaktif, gitu ya, cepat marah dan segala macam. Itu mesti kita sadarin. Kita harus punya kemampuan untuk itu, gitu ya. Nah, kalau sudah kita menyadari itu, kita coba tuh berbagai macam senjata yang kita punya. Mindfulness, relaksasi, menetapkan boundaries ya, batasan sehat gitu ya. Dan yang tadi itu kita terapin. Tapi kalau semua itu udah kita terapin ternyata tidak menuju kepada perbaikan dan mungkin malah lebih parah gitu ya. Dan itu berlangsung lama. Saran saya kita temui ahlinya, ya ke psikolog, ya ke psikiater, gitu ya. Syukur-syukur itu memang disediakan oleh lembaga ya, syukur-syukur itu disediakan oleh lembaga. Kita bisa memanfaatkan yang ada. Tapi kalau tidak, pun kita bisa coba